Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Dwinda Putri dengan NIM D1A020043 dari kelas B Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi agribisnis dengan judul pengelolaan dan perencanaan produksi di bidang agribisnis. Nah, yang pertama ada manajemen operasi. Manajemen operasi dalam agribisnis ditujukan pada pengarahan dan pengawasan proses yang digunakan oleh perusahaan makanan dan agribisnis untuk produksi di pabrik. Hal-hal yang dilakukan dalam manajemen operasi yaitu merancang program mutu, merencanakan lokasi pabrik, memilih tingkat kapasitas yang tepat, mendesain layout operasi, memutuskan desain proses, serta menentukan tugas pekerjaan dan tanggung jawab. Kemudian beda antara produk dan jasa. Yang pertama, produk berupa fisik dan daya tahannya lama, sedangkan jasa produknya intangible dan mudah busuk. 2. Pada produk, outputnya dapat diinventaris, sedangkan jasa output tidak dapat diinventaris. 3. Pada produk, hubungan dengan pelanggan sedikit, sedangkan pada jasa hubungannya dengan pelanggan banyak. 4. Produk waktu untuk menanggapinya lama, sedangkan jasa waktu untuk menanggapinya pendek. Yang kelima, produk berupa fasilitas besar dan jasa fasilitasnya kecil. 6. Produk membutuhkan modal intensif, sedangkan jasa membutuhkan tenaga kerja yang intensif. Yang ketujuh, pada produk mutu dapat diukur dengan mudah, sedangkan pada jasa mutunya tidak dapat diukur dengan mudah. Nah, manajemen operasi saat ini ditinjau berdasarkan kualitas, persaingan berdasarkan waktu, produktivitas, persaingan global, dan perkembangan sektor jasa. Perusahaan agribisnis harus mengelola kualitas dari berbagai kemungkinan, yaitu Total Quality Management, 14 teknik pengendalian mutu Deming, Juran Trilogi Mutu, Crosby, tujuan daripada kesalahan nol, Taguchi, kualitas dari sisi filosofi, International Standard Organization, dan analisis bahaya dan titik pengendalian penting atau Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP. Kemudian menentukan lokasi. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi adalah 1. Dekat ke bahan mentah dan supplier. 2. Lokasi pasar yang strategis. 3. Tenaga kerja yang memadai. 4. Pengelompokan atau aglomerasi. 5. Pajak dan intensif. 6. Dekat ke fasilitas perusahaan lainnya. Kemudian perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas merupakan aktivitas untuk menentukan ukuran kecocokan tanaman manufaktur atau lokasi jasa yang seharusnya sehingga kuantitas nyata dapat dihasilkan selama periode waktu spesifik. Perencanaan kapasitas dilakukan berdasarkan 1. Skala ekonomi, 2. Fleksibilitas, 3. Musim, 4. Fluktuasi atau naik turunnya permintaan, dan kelima multiple shift versus single. Kemudian perencanaan layout. Layout produksi menyangkut tata letak mesin dan peralatan. Perencanaan layout menunjukkan bentuk spesifik dari pengaturan secara fisik dalam fasilitas. Tujuan perencanaan layout adalah mengizinkan pekerja dan pelengkapan menjalankan operasi pada cara yang paling efektif dan efisien. Terdapat 4 kategori dasar layout fasilitas, yaitu proses, produk, campuran, dan penentuan posisi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.